Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih anak-anak pengurusi dan pengacara majlis pada hari ini. Anak-anak, para dewan wali, kesultanan, seterusnya kepimpinan-kepimpinan di kafi, dan akhirnya anak-anak kafi leaders yang saya kasihi sekalian. Hati saya ini segar bugar. Alhamdulillah. Karena kayaknya karena saya dipanggil ayah ya. Bapak. Rupanya jadi ayah ini ada banyak cerita-cerita kebanggaan. Ayah ini juga banyak amanat untuk diberikan kepada anak-anaknya. Karena tanggung jawab ayah ini berat. Bagi siapa yang pernah dan tahu menjadi ayah, itu dengan anak-anaknya hubungan luar biasa. Jadi kalau saya sudah dipanggil ayah kafi leaders, maka tanggung jawab dan hubungan saya dengan kalian anak-anak di kafi leaders itu luar biasa. Ya, kita bukan berbicara tentang perihal umur, kita bukan berbicara tentang perihal wajah, malah hatta lelaki atau perempuan. Tapi ini perihal kafi leaders. Kalian berada di sini selaku programnya. Leaders ini adalah ketua, pemimpin. Sebab itu tadi saya bertanya, siapa yang pilih ayat bacaan qari kita tadi? Al-Baqarah ayat 30 itu kan permulaan bagaimana Allah menyatakan keinginan untuk penciptaan manusia. Dan penciptaan manusia itu selaku makhluk yang paling lengkap dan sempurna, tapi tidak diberikan penggunaan kata nama an-nas, manusia, atau yang lain-lain, tapi digantikan dengan sebuah perkataan, satu perkataan yang begitu besar maknanya, khalifah. Wah. Jadi ini semua adalah mainan, saya kira mainan kalian. Dan kita selaku pemimpin, setiap anak-anak kafi itu pemimpin. Apatah lagi kalau di kafi leaders. Jadi kita ini harus jadi pemimpin kepada pemimpin. Dan ayah kalian Dr. Nawar, wah, ini kalau apa-apa refleksinya ke saya. Jadi hari ini bismillahirrahmanirrahim, niat saya ingin menjadikan kalian yang mendengar terus dari saya petang ini, sore ini, mendapat sesuatu yang istimewa. Amin. Hanya yang hadir dapat. Yang hadir melalui online atau apa rekaman silakan. Kalau udah nasib kan itu kalau udah rezeki ketentuan kita di mana-mana ada juga. Tapi hari ini saya ada niat khusus bagi yang pernah bertemu, yang pernah mendengar dari saya, mungkin kadang-kadang datang saya malam. Padahal Isya lebih ramai ya untuk menerima. Tapi hari ini sengaja atas waktu-waktu lain saya datang semalam baru tiba mendarat. Hari ini sudah ada berapa pertemuan Bob kita? Sudah 3 pertemuan, ada lagi berapa Bob? Ada lagi 2 pertemuan. Dan pertemuan ini ya Allah berat sekali waktu, minda, fikiran. Jadi yang ikut saya ini ke kandang Bob ini, dia juga harus kombinasi dengan kayaknya membantu saya dalam menghadapi setiap pertemuan. Begini anak-anak, izinkan saya untuk berbahasa anak-anak kerana saya ingin mengambil amanah dan tanggungjawab selaku ayah. Ya,
InsyaAllah sambil kita merenang dan mendoakan guru sihat kita bagus, tenang dan diberikan segala keistimewaan di tanah suci insyaAllah bersama Mbak Wi. Nanti selamat pergi, selamat pulang, sambil-sambil kita menimba ilmu. Boleh ya, begitu ya? Saya akan jawab pantun-pantun yang ada tadi nanti di ujungnya, karena saya ingin fokus. Okey, leaders ini harus fokus. Kita nggak bisa jadi leaders kalau kita nggak ada kepakaran khusus fokus. Tapi jangan ditulis ya. Ada kertas, saya minta tadi panitia untuk memberikan setiap seorang ada satu kertas putih. Mohon contoh kertas putih ini mohon disediakan bagi yang belum ada. Programnya nanti mohon ada kertas putih di A4 ini. Saya akan memberikan beberapa contoh dan saya akan minta kalian harus kertas putih ini akan saya kutip sebentar lagi. Saya ada maghrib kita jam 18, sekarang 16.50. So saya ada sekitar 1 jam 10 minit. Ya, 1 jam 10 menit saya akan rangkumkan ini dengan ajar 1 jam. Masa kita nggak panjang, tapi kita mau menghasilkan sesuatu yang hasrat hati saya ingin saya luahkan. Nanti kita sambung selepas maghrib sampai jam 7.50, 7.55 saya akan berhenti karena jam 8 saya harus beredar dari sini untuk pertemuan seterusnya. Apa boleh begitu anak-anak? Boleh. Okey. Sebelum kita mula, saya dan semua sekeluarga kita untuk tenangkan hati dan fikiran. Segala sesuatu itu bermula dengan niat. Niat itulah yang seperti alamat. Niat itu seperti kita menuliskan addressnya, alamatnya. Kalau kita ingin ngepost, mengirimkan sesuatu barangan, kita tidak punya alamatnya, bagaimana barangan itu atau kiriman itu bisa sampai ke tempatnya. Jadi saya mohon dalam diam 30 saat untuk saya pun anak-anak semua, kita perbetulkan atau rapikan atau apa aja. Kita kan beda di dalam hati masing-masing. Niat kan adalah perkara yang jangan dilafazkan, perkara hati yang paling dalam. Mohon anak-anakku pilih satu niat. Dalam kita, kalian akan bersama saya 1 jam sekarang, insyaAllah 1 jam lagi selepas daripada maghrib nanti kita betulkan niat kita dan kita mohon supaya Allah mengkabulkan niat yang kita hantarkan ini. Ya. Jadi sama-sama 30 saat dari sekarang rapikan niat kalian insya-Allah bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 30 menit sudah, 30 saat sudah berlalu. Niat sudah tertulis di dalam hati. Daripada niat itu nanti akan hadirlah keputusannya. Mustahil keputusan itu hadir tanpa niat, kecuali kalau kita melakukan hal-hal seperti biasa. Kalau kalian, ini skill yang pertama. Cafe leaders, jangan ditulis di kertas itu ya. Yang pertama sekali adalah skill menjadi leader, skill menjadi pemimpin adalah bermain dengan hati dan niat. Ini dia. Jangan melangkah tanpa ada niat. Kalau sudah ada niat, rapikan niat itu. Kerana apa yang kita peroleh nanti, hasilnya, keputusannya sesuai dengan
Niat. Itu yang pertama. Yang kedua, kafir leaders adalah leader. Anak-anakku, bermakna kita dikepalakan, kita didahulukan, kita diketuakan. Untuk apa kita perlu ketua? Untuk memimpin. Kalau kita seorang diri, apakah kita perlu ketua? Kalau kita sudah berjemaah lebih dari seorang, berdua, maka kalian selaku kafir leaders harus ada skill ini. Kalau udah ada berdua, kita yang menjadi kepala, ketua, leaders. Jadi leaders dalam sesebuah organisasi, termasuk 2 orang atau lebih, tujuannya adalah untuk menghasilkan results, menghasilkan penghasilan. Harus ada penghasilan. Kita jadi leaders harus ada penghasilan. Tim ini apa hasilnya? Apa tujuannya? Apa arah mana mau bawa? Kita harus ada penghasilan. Jadi anak-anakku, tujuan kita dijadikan ketua, tujuan kita mengepalai sesuatu organisasi atau satu tim. Mungkin organisasinya besar, mungkin organisasinya kecil. Jika lebih daripada seorang, maka kita sudah mempunyai organisasi. Kita di leaders, kita sudah terbiasa dengan hal ini. Pertama kali tadi saya sudah mengajarkan skill yang pertama adalah leaders yang bermain dengan hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam ini terkoneksi dengan yang maha kuasa. Disitulah bermainnya dengan perkara niat tadi. Kerana kalau tidak mulai dengan niat, maka yang lain-lainnya itu tidak mempunyai sandaran. Itu yang pertama. Yang kedua, niat tadi terkoneksi dengan penghasilan. Apa yang kita mahukan? Contoh saya berikan. Berapa orang yang sudah, bagaimana tandanya tadi, yang sudah nikah atau belum? Merah. Yang merah sudah nikah. Yang biru, yang hijau? Belum. Yang merah putih? Suami istri. Suami istri di sini. Ya. Yang lagi ada warna lain? Hitam. Biru. Gaya kuning? Belum nikah. Ya. Baiklah, saya mau beri contoh pernikahan. Ya. Pernikahan itu apabila sudah ada 2, suami dan istri. Udah ada 2 suami dan istri, dua lebih dari seorang, maka timbullah kepimpinan dan leadershipnya. Dan leadership itu kan ada niat kenapa mereka menikah. Itulah dia. Permulaan sesebuah leadership itu harus dengan niat. Jangan kita menjadi seorang kepala leaders yang hidupnya bermain di hatinya, tidak ada niat. Hati ini harus bersih dan mempunyai niat. Dan yang kedua, bisa membawa kumpulan kita mencapai sesebuah penghasilan. Contoh dalam sebuah perkahwinan, berlaku perkahwinan, si leaders sudah mempunyai niat, terkoneksi dia dengan Allah. Apa niatnya? Aku ingin membawa keluargaku ini mencapai Jannatul Firdausi. Contoh. Atau ada yang berniat, aku ingin menjadi keluarga yang paling hebat di daerah ini. Apa-apa aja. Tapi niat itu sudah terkoneksi dengan keberhasilan. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Maka hari ini, petang ini, topik yang pertama yang saya ingin beritahukan adalah bagaimana tangga-tangga penghasilan itu. Dan nanti kalian boleh lihat di mana kegagalan, di mana puncanya. Ada yang berjaya, ada leaders yang berjaya memimpin kumpulannya mencapai target. Ada leaders yang tidak berjaya memimpin kumpulannya mencapai penghasilan yang diinginkan. Oke? Boleh saya mulakan? Yang pertama adalah, saya mau kalian faham piramid ini. Jangan ditulis apa-apa, lihat aja. Yang mempunyai satu
2, 3, 4, 5 bahagian. Setiap coffee leaders, anak-anak, ini adalah persiapan kita menghadapi sesebuah proyek atau sesebuah keinginan atau sesebuah impian. Kita harus ingat piramid yang saya lukiskan ini. Yang pertama, selaku kita coffee leaders, kita harus punya physical. Apa itu fisik? Bayangkan kalau kita kepala, tapi jalannya juga bangun pun tak bisa, berdiri pun sakit kaki, nyeri belakangnya, tulang, asam urat setiap hari. Bagaimana mau menjadi kita kepala leaders? Jadi mau tak mau, mohon maaf, mau tak mau, leaders itu harus tampilnya gagah, fisiknya gagah, tubuhnya kuat, sehat, dan faham. Ini yang pertama. Jadi saya aturkan ini dulu ya. Jadi di sini harus menjadi fondasi kepada kejayaan ini. Berapa banyak dokter kita perlukan physical? How much? Lihat atau tidak? Physical ini berada di paling bawah dan di paling tapak, paling besar. Ini juga bermakna kalau ini nggak ada, leadership kita gone. Anak-anak, mulai sekarang coffee leaders, kalian harus sehat, cergas, kuat, bertenaga, fisik, dan semuanya. Kalau tak sihat bagaimana dokter? Gagallah saya. Disitulah terletaknya permainan-permainan, petua-petua, usaha-usaha untuk berpindah daripada tidak sehat kepada sehat, daripada tidak punya physical tapi punya kekuatan. Tapi sebagai leaders, mohon maaf, kita harus kuat dan sehat. Fisiknya, itu yang pertama. Fisik ini juga berarti tiada tolak ansur tentang usaha. Jadi sebagai ketua, kepala, kita tidak ada istilah malas. Apa kalau di sini? Lazy, nggak ada, nggak mau kerja. Tulang kita kuat, kita kerja siang malam, tenaga kita lebih daripada orang lain karena kita mempunyai fisik. Coba bayang kalau presiden aja jalannya naik tangga pesawat rasmi pemerintah, jatuh tergolek-golek. Bayangkan. Lihat bagaimana kalau di dalam dunia kepemimpinan, dunia modern ini, bisa lihat nih bagaimana Putin, Vladimir Putin, presiden Rusia, jalannya bagaimana. Gaya walaupun dah tua, tersebar video dia mandi di dalam berkuda dengan badan tubuhnya yang sasar. Ini adalah perlambangan kepada fisikal. Ya, ingat nih anak-anak, ini perjalanan kalian. Perbetulkan fisikal kita dalam leaders. Oke? Yang pertama. Yang kedua adalah technical. Petua ini terpakai dalam semua bidang. Petua ini terpakai di dalam semua proyek. Petua ini terpakai dalam semua hasrat. Kalau badan aja lemah, bagaimana harus bermula? Tubuh harus kuat, fisik. Yang kedua adalah teknik. Apa artinya teknik? Teknik itu artinya skill.
yang dipelajari dengan benar, dengan betul. Harus ada teknik. Tadi saya bicara dengan guru sihat kita, doktor kita, Doktor Roma. Beliau dengan saya punya satu kategori. Kami minat dengan sukan permotoran. Yang pertama, kalau mau naik motor seperti kami, harus ada tubuh yang sehat. Kalau kaki kiri aja lemah, pendek sebelah, apa jadi dengan motornya? Belum ya, harapkan tongkat aja tumbang kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada fisik, harus juga belajar teknik, bagaimana mengimbangkan badan, bagaimana mau berhenti, bagaimana mau gear yang pertama, kedua, bila mau laju, bila tidak mau laju, pilihan jalan bagaimana, pakaian bagaimana, sudutnya bagaimana, kepala bagaimana, pinggul di mana. Itu semua adalah teknik. Sama dengan kalian kalau memasak juga sama. Masuk ke dapur aja udah hari ini sakit badan, bagaimana mau masak? Tapi kalau masak nggak ada teknik, nggak betul. Bila mau tumis bawangnya, bila mau memasukkan lauknya, bila goreng sayur, jangan masukkan sayur dulu. Semuanya itu mempunyai teknik. Teknik itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Ilmu kesukanan di dalam olahraga sama. Kadang kita lihat kalau di Indonesia apa? Sukan badminton. Benar. Kita pukul bulu tangkisnya sekuat hati, nggak sampai ke belakang. Tapi kalau udah kena teknik, lihat aja Taufik Hidayat, bagaimana teknik backhandnya aja bisa smash. Jadi itulah kerana teknik. Oke, paham ya? Ini rata-rata pasti wajib ada. Yang kedua, harus belajar teknik. Disitulah ada teknik komunikasi, teknik memimpin, teknik buka majlis, teknik guna pantun, teknik berbicara, teknik memahami bahasa badan, teknik main mata, teknik suara. Berbagai itu semua adalah technical. Tergantung kepada projek kalian. Di mana aja, kalau di mana aja kalian berada, ini semua adalah umum. Ya. Baik, apabila sudah ada physical dan teknis, maka sudah sampai masanya kita boleh ke medan juang. Sudah masuk kita ke ruangan di mana usaha untuk memilih yang terbaik. Sekarang kita memimpin ini, keluarga kita, tim kita, bagaimana untuk kita menang dalam perlombaan, dalam ruangan yang kita terpilih. Disitulah bermulanya apa yang kita panggil taktik. Taktik. Apa ini taktik? Strategi. Sekarang sudah berada di lapangan. Waktu bila kita mau bawa laju, waktu bila kita harus perlahan. Bagaimana kita memecut, bagaimana kita harus melari dengan istiqamah. Itu semua bergantung kepada tactical. Banyak tim, banyak kumpulan manusia, fiziknya bagus, teknikalnya sama-sama bagus, tapi kerana taktiknya salah, sewaktu berlobaan, sewaktu beradu, sewaktu di lapangan, maka gagal dia kerana kesilapan taktik. Saya masih ingat sewaktu contohnya, saya menjadi doktor untuk satu pasukan sepak bola di Malaysia. Penyerang striker importnya itu dari Ghana pada waktu itu, dan beliau mengalami kepatahan tulang di kaki kanan beliau. Direhatkan selama 1 bulan, nggak bisa bermain, nggak bisa berdiri. Apabila beliau sudah bisa jalan terhinjuk-hinjuk selepas 1 bulan, ada perlawanan dengan lagi satu kumpulan. Jadi si coach dan saya duduk bersama berbincang, doktor, tim lawan kita ini
Pemain defense-nya itu orang tempatan. Maksudnya orang Malaysia lah, orang lokal. Jadi ketinggiannya nggak begitu tinggi. Kita ada striker kita ini daripada Ghana, tingginya 7 kaki lebih. Tapi dia sakit kaki, nggak bisa dia berlari. Jadi saya ingin menggunakan taktiknya dokter, saya ingin menggunakan, kita masukkan Anas ini, namanya David Anas. Anas ini kita masukkan dia, nggak usah suruh dia berlari, kita berikan dia long ball dari jauh, midfielder semua, angkatlah bola tinggi-tinggi ke kawasan penalti di tengah, untuk David Anas menggunakan kepala menanduk bola ke dalam gol, ke gawang. Itu taktik kita. Kenapa? Karena lawan kita nggak bisa menandingi ketinggian David Anas ini. Bisa tolong atau tidak dokter? Bisa. Saya injekkan ubatan sakit, saya balut kakinya, dia baru kepatahan kaki tapi bisa mampu bermain dalam sekitar 45 menit. Dan memang benar tim kita menang kerana David Anas memasukkan 4 gol dengan bola tandukan. Ya, ini adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan kalau taktik. Kalau si leaders kita faham taktik, maka kita bisa menggunakan hal-hal begini. Tapi perihal teknik, sebelum menggunakan taktik, perihal teknik harus pelajari. paham. Ya, mula dengan fizikal, kekuatan. Contoh dalam tim bola tadi, separuh daripada pasukan kita hanya bisa mampu berlari 15 menit. Bisa atau tidak kita menang? Nggak bisa kita, kerana tim kita tidak punya fizikal. David Anas yang saya nyatakan tadi, dia nggak pandai, walaupun dia tinggi, tapi tandukannya nggak tepat. Dia tanduk ke sana-sana aja bola, nggak benar. Di depan gawang pun dia nggak bisa masukkan gol. Jadi secara umumnya teknikal dia belum bagus. Tapi kalau dia sudah ada fisik, dia sudah ada teknik, ikuti saya. Apatah lagi kena dengan taktik, maka boleh berjaya kita dalam perlombaan. Ingat, kita jadi leaders, kita mau menang. Kalau kalian ini menjadi kepala tapi biasa-biasa aja, Pak, Dr. Nawang, kita akan masuk pertandingan lah, tim kita DNA leaders, Kafi leaders akan bertemu dengan Kafi Ustaz. Wah, sepak bola atau masak atau apalah, kalian mau menang atau tidak? Pasti. Kalau bawah anak-anak saya tidak ada istilah nggak apa-apa lah dokter, bagilah orang. Kita harus menjadi juara. Semangat Kafi leaders itu di kepalanya harus ada semangat juara. Supaya kenapa? Karena kita adalah kepala. Bayang pemimpin. Bagaimana anak-anak pimpinan kita boleh menang kalau lihat kepada ayahnya aja juga. Ya, ayahnya, kepalanya harus boleh atau tidak ayah kita menang. Masakan tidak boleh. Ini senang, kita pasti menang. Wah, begini anak-anak cara kita. Ya, lawannya belum tahu karena si ayah harus melihat yang lain-lain juga. Oke, saya ingin habiskan yang ini karena ini akan menjurus kepada satu workshop kita. InsyaAllah saya ajarkan ini fizik, kefahamannya. Kalian harus teknik, pandai dan belajar teknik. Teknik ini harus belajar. Ini sebenarnya banyak lagi pecahan. 3 hari 3 malam kuliah ini. Benar. Untuk ini saja contoh bagaimana bau sihat. Apa contoh sihat? Apa level muscle memory? Bagaimana membina tulang? Bagaimana membina kekuatan minda? Bagaimana harus menjaga mata? Bagaimana harus menjaga hormon? Bagaimana jantung? Wah, ini aja di sini. Itu belum teknik. Kan kita kan habis berapa jam kuliah belajar komunikasi, belajar cara menjadi MC. Semua itu semua ada teknik di Kafi Leaders.
Bagaimana menjadi chairman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please have a seat. Bagaimana berbahasa? We would like to start the meeting today, and the purpose of our meeting is to focus on our school to make Kafi Motivation School as the number one school in Indonesia. Oh. Teknik, harus belajar teknik. Bagaimana kita melihat perkara taktik untuk mencapai. Apabila sudah ada yang ini, maka datanglah perkara yang keempat. Dan ini kalau di lapangan olahraga, anak-anak bisa lihat banyak contoh. Fisiknya bagus, kuat, ya, tekniknya juga bagus, taktiknya juga kenal. Tapi masuk dalam stadium perlawanan akhir, longlai semuanya. Dia sorak manusia. Ada pemain-pemain yang begitu. Malah kita sendiri aja, Ustaz, kalau di rumah menyanyi sendirian di depan cermin, merdu suaranya. Disuruh di depan persembahan orang, alamak, tak keluar. Jadi tik, jadi bebek. Kenapa? Kerana nggak punya yaitu yang inilah yang kita panggil mental. Apa mental? Kekuatan dalaman. Pemain-pemain di peringkat dunia, contoh, ingat atau tidak, pemenang pingat Olimpik acara larian pecut, larian pantas 100 meter dari Jamaika, ingat atau tidak? Siapa namanya? Usain Bolt. Beliau itu bukan sekadar dilatih kekuatan fisikalnya, udah lihat aja kan. Kita belum lomba lagi udah mengaku kalah, lihat fisikalnya ada. Betul. Yang kedua, tekniknya. Wah, dia buang larinya itu dan tidak seperti manusia, kayak kijang berlari. Yang ketiga, taktik. Dia lihat siapa yang bermain dengannya. Apakah Gatlin ada, apakah sesama-sama Jamaikan. Dia tahu bila dia ingin memecut dan sebagainya. Itu di taktik. Di mentalnya, kalian tahu atau tidak, Usain Bolt itu di mentalnya beliau bersedia. Itu menunjukkan dia sudah masuk. Dia suka performing di depan orang. Lagi ramai stadium, lagi tinggi tekanan, lagi hebat dia menyerap. Kalau sampai ke tahap itu bermakna mentalnya sudah disiapkan untuk menjadi sang juara. Mental. Ini elemen saya tahu kalian tahu. Cuma mungkin susunannya tidak faham. Sekarang saya sudah susunkan. Ingat ini sampai bila-bila. Contoh, saya ingin memulakan proyek tanam pokok sayur-sayuran di rumah. Mulai sekarang nggak mau lagi makan sayuran membeli di pasar. Saya mau proyek sayuran di rumah. Yang pertama aja, wah itu sininya. Wah anak-anak, ayah sudah. Yang ini nanti kamu yang buat ya, karena ayah nggak capek lah ke depan, angkat pasu bunga juga nggak mampu lagi. Wah, bagaimana kalau percakapan leadernya aja gitu? Proyek tanam sayur aja gagal karena fisiknya tidak sampai. Paham? Yang kedua, belajar menanam. Bagaimana pilih benihnya? Bagaimana jenis pasunya? Apakah campuran tanahnya kena dengan baja atau pasir atau apa? Jadi di situ juga harus ada teknik. Taktiknya baru masuk musim kemarau. Sekarang suhu makin panas, hujan tidak ada selama 3 bulan. Waktu itulah kita baru mau belajar tanam. Air harus disiram tiap hari, tapi cuaca panas, taktiknya nggak kena. Karena bukan belajar pada waktu yang lembab. Apatah rumah kita di Jakarta, kalau di Bogor nggak apa-apa, agak dingin suhunya. Taktik udah salah. Yang keempat itu adalah mental. Percayaan. Lihat aja pokok pasunya lepas 3 hari belum naik daunnya yang pertama. Udahlah ya, kita tukar aja lah projek. Beli aja lah ke market, kan lebih senang. Kamu pergi aja lah ke pasar, beli aja berapa rupiah ini, bola kita masak. Ini berapa lama mau naik? 3 bulan baru keluar buahnya. Udah mental sudah kaput, kalau kata bahasa di sana. Ya, itu mental. Oke.
Di hujungnya ada satu lagi. Yang ini tak banyak orang tahu. Kebanyakan buku-buku, kebanyakan kitab bermain dengan yang ini. Kalau udah sampai ke mental yang lebih hebat, itu udah cukup sampai. Tapi untuk coffee leader saya bocorannya satu lagi. Di hujungnya itulah yang kita panggil. Siapa boleh teka? Apa? Niat. Tuhan. Doa. Sepanjang masa perlu ada doa. Apa? Mindset dalam mental. Apa? Belief dalam mental. Nggak pilih, nggak bisa. Dalam niat juga udah mulai nggak belief. Lagi apa? Tawakal. Berserah aja lah kan. Kalau udah masuk tawakal ni dalam mandi, ini kalah pun nak apa? Kan? Saya udah tawakal tapi kalah lagi. Tawakal aja lah. Apa? Semangat. Action, yalah, semuanya butuh action itu kan dari awal hingga akhir. Apa lagi? Apa? Evaluasi enggak lah. Ini jadi akademisi kita nanti. Apa? Apa itu? Oh, courage, semangat. Mental. Semangatnya duduk di dalam semua inilah kan. Mustahil lah, ini udah ada semua semangatnya ini. Apa yang tak ada di sini? Mau suruh lari aja siang malam udah punya semangat kan? Apa yang masih belum ada di sini? Konsisten kan semuanya di sini untuk membina. Disiplin. Apa? Oke. Jawabnya ini. Jawabnya ini dalam bahasa di sini entah apa, tapi dalam bahasa Inggrisnya kita panggil insting. Apa ya bahasa Indonesia insting? Intuisi. Apa? Intuisi. Naluri. Naluri. Oke, naluri yang paling dalam. Deria rasa yang ke-6, ke-7, ke-8 atau apa? Dalam. Yang ini enggak semua ada. Dia ada rasanya. Dan ini yang saya mau ajarin. Insting inilah yang saya mau kalian didik. Untuk DNA Leaders, untuk kuliah hari ini, materi hari ini saya sampaikan. Yang lain itu kalian tahu, bisa, faham. Tapi untuk Coffee Leaders yang sebenarnya, murid saya harus belajar insting. Permulaan tadi saya bilang apa? Permulaan tadi. Niat. Untuk memulakan sesuatu apa kita sudah mula? Niat. Niat itu kan perihal Hati. dalaman. Hal dalam. Hati yang paling dalam. Maka dengan niat ini, apa saja yang kalian izinkan, mulalah kalian letakkan usaha. Usaha paling minimal itu adalah fizikal. Sanggup datang, sanggup hadir kuliah, sanggup kerja keras siang malam, 1 minggu, 2 minggu, bulan, tahun, nggak apa-apa. Karena mulakan fizikal. Semuanya tergantung kepada Komitmen. niat. Udah belajar fizikalnya kuat, teknisnya belum kena, belajar lagi teknis tertentu untuk menambah. Kena teknisnya, diajarnya taktik-taktik tertentu untuk digunakan di dalam perlombaan. Yang keempat, mentalnya juga dipersediakan, diberikan dengan cara-cara, diberikan dengan bila kita mampu, semuanya. Akhirnya sewaktu keadaan itu berlaku betul-betul di tengah-tengah arena, yang ada hanyalah, kalian pernah berlomba atau tidak? Pernah atau tidak bercakap sendirian di dalam sebuah perlombaan? Kan, come on, you can do it. Kan, itu bukan bercakap dengan orang lain. Di mana kita bicara? Dengan diri sendiri. Dikit lagi, come on, kamu bisa. Di dalam sebelahnya, ya nggak usah lah, lain kali aja. Ngaku dewa saya, kalah aja lah. Apa? Tahun depan kita mulai lagi, kan? Pernah atau tidak melalui hal ini? Untuk leaders, hal ini harus kita bantras. Dan disitulah kita mencari insting.
Insting itu adalah deria rasa yang paling dalam. Deria rasa yang paling dalam, bertemulah dia dengan yang tadi. Niat yang pada awalnya permulaan kita. Jadi niat, lakukanlah semuanya. Semua ini ada physical, ada technical, ada tactical, ada mental. Semuanya kita gabung, gerbang, kita usaha, kita letakkan segalanya. Dan akhirnya di hujungnya itu ada apa yang kita panggil insting. Dan insting ini sebenarnya bergabung menjadi satu dengan niat. Apa kesimpulannya? Saya bocorin satu rahasia. Leaders, kalau sudah niat bisa sama dengan insting, kejayaan itu perkara biasa. Apa saja yang kita inginkan. Kenapa? Nah, niat hati kita sudah bertemu dengan insting kita yang paling dalam. Powernya daripada dalam. Terkonek niat itu dengan yang maha kuasa, memberikan tenaga bensin di dalam hidup, sanggup bangun sewaktu orang lain semua tidur, sanggup meneruskan sewaktu orang lain semua sudah berhenti, percaya apabila tidak ada bukti-bukti, tidak rebah apabila semua orang lain kecewa. Kita masih terus lagi. Kenapa? Karena ada bensin di dalam hati kita sendiri, tidak ada orang lain. Inilah dia yang dipanggil kekuatan dalaman. Niat bertemu dengan insting. Datang aja sudah ambil. Ya, ini adalah hariku. Ini adalah masa. Wow. Semuanya bermain dengan istilah dalaman. Oke. Paham ya? Maka kalau sudah paham, saya minta kalian keluarkan kertas putih tadi. Mana kertas A4 tadi yang telah diberikan? Ambil satu alat tulis yang terang. Alat tulis kalian. Ambil. Ada ya? Bismillah. Pilih pen atau pensel atau apa alat tulis yang paling terang dakwahnya. Maka mulakan. Tulis di satu sudut sebelah kanan atas. Lihat anak-anak, si ayah bercakap ini, kertas kosong, kertas putih, sudut ini tulis nama kalian. Cukup. Okey. Sudut bawah kiri, tanda tangan, signature. Whatever, your signature. Atas kanan nama, bawah kiri signature. Dengan jelas lagi ini. Besar ya, besar tak mau kecil. Sebesar ini. Mau. Ini sebesar ini. Jangan dilipat ini. Gunakan keseluruhan ini. Sudut atas kanan nama, sudut bawah kiri signature. Okey. Udah. Apa jangan terlalu lama. Come on. Tangkap. Oh. Itu kita panggil creativity. Okey, bisa? Bisa. Baik, di tengah-tengahnya sekarang mohon saya. Mohon Pak. Okey. Ini sekarang kita harus menguji kepakaran melukis. Yang tengah aja. Bagus juga kepada semuanya. Biar adalah. Siapa yang tak ada ya silakan. Ya, tengahnya dulu. Baik. Saya mau bismillah lukiskan sebuah. Saya akan tunjukkan di sini, tapi saya tunjukkan ini dasarnya. Ini lukisan asasnya.
Tapi nanti waktu kalian lukis, saya minta kalian menyempurnakan, menginovasikan, mencantikkan, menghiaskan mengikut selera dan keinginan kalian sendiri. Okey? Jangan lukis lagi, dengar dulu ya. Dengar dulu. Masanya tak lama. Ini kan satu kertas putih kan? Nampak semua? Nampak semua? Di sini sudah saya tuliskan nama. Okey? Di sini sudah saya tanda tangan. Okey? Sudah. Di tengahnya ini, lihat ya, saya berikan contoh. Nanti jangan buat seadanya saya, diciptakan lagi nanti. Saya mau kalian melukis bentuk roket. Sebuah roket. Jangan dilukis, dengar. Karena roket ini harus mempunyai 3 bahagian utama. Saya akan tuliskan. Lukis. Jangan lukis lagi. Sampai nanti saya beri masa 5 menit untuk melukis, baru kalian mulai. Leaders harus pandai mengikut instruction. Kalau leader saja bagi instruction berkali-kali, kalian pernah dengar atau membaca buku Sun Tzu Art of War? Sun Tzu Art of War ini adalah tentang panglima perang yang diberi nama Sun Tzu. Buku ini terkenal, 13 chapter. Sahabat saya Mohsin itu hafal semua 13 chapternya. Chapter yang pertama adalah tentang planning. Ini menceritakan sewaktu Maharaja Cina dulu diberitahu tentang kehadiran seorang jenderal yang bernama Sun Tzu ini, jenderal perang. Kata beliau begini, "Wahai Sultan, wahai Maharaja, kita ada seorang jenderal yang bisa memenangi hampir semua peperangan dan menakluki daerah-daerah wilayah-wilayah baru. Kita mohon supaya beliau ini kita angkat menjadi panglima perang untuk keseluruhan negara kita Cina ini." Maka Maharaja panggil beliau. "Apa betul kamu namanya Sun Tzu?" "Saya, Tuan. Saya Maharaja." "Apa betul kamu telah memenangi beberapa siri peperangan sebelum ini?" "Saya Maharaja." "Hahaha. Buktikan kamu adalah seorang jenderal yang bagus. Apakah kamu bisa mengajarkan kawat tentera kepada orang-orang ini?" "Siapa orangnya?" Dipanggillah. Rupanya Maharaja dulu banyak gundi. Apa itu gundi? Gundi itu apa-apa aja lah yang kalian faham lah. Dipanggillah sekumpulan mereka ini datang. Ini bukan tentera, ini bukan army, ini bukan orang yang dilatih untuk berperang. Ini para gundi. Semuanya anak-anak muda lah ya, gundi. Dipanggil, datanglah mereka. Ya, kamu jenderal perang kan? Bijaksana kamu kan? Ini Maharaja kata, 1 hari 1 malam, pagi besok saya mau lihat mereka berkawat. Gitu kan, tentera kan? Saya mau lihat pagi besok para gundi ini bisa berkawat di tengah-tengah padang. Lakukan semalaman. Okey? Dipendekkan cerita. Nggak bisa. Masa dan ini harus bisa. Leaders harus bisa bermula dengan niat. Nggak ada excuse. Maka pagi besok dilihatnya, datang waktu yang ditetapkan jam 8 pagi. Maharaja keluar daripada jendela, buka. Tutup. Kawat. Wow, lebih baik daripada askar-askar yang telah sedia ada, para gundi ini. Maka Maharaja bertanya, "Bagaimana kamu lakukan hal ini?" Sang panglima, sang jenderal tadi menunjukkan. Itu ditunjukkan ke satu sudut. Maharaja berpindah tengok satu sudut. Allahu Akbar. Kata Maharaja, tahu kenapa? 3 orang gundi yang paling disayang raja, yang paling cantik, yang paling disayang raja, udah mati di satu sudut.
mati, nggak nafas lagi. Sedangkan itu adalah gundik-gundik kesayangan raja tadi. Top 3 yang paling sayang, mati. Kenapa? Karena pada malamnya sang jenderal itu memberikan arahan. Dipanggilnya semua. Wahai kalian semua, aku diarahkan untuk mengajar kalian kawan. Besok pagi siap kita kawan. Jam 8. Faham atau tidak? Faham. Gitu juga ada yang bermain gundik. Paham? Apabila berikan persyaratan, kamu harus bom. Apabila kamu ucap, kamu harus jalan depan. Berikan arahan. Arahanku jelas atau tidak? Jelas, paham. Oke, sekarang kita mulai. Rupa-rupanya pada malam itu permulaannya, yang lain tuh yang 3 orang tuh, dia bisa bayangkan situasi itu sebenarnya. Udah masuk ke jiwanya ceritanya. Kan begitulah dia, instingnya udah masuk. Instingnya peristiwa itu udah masuk ke dalam. Jadi apa jadi? Dia ambil yang 3 itu, diambil, ditikam, mati. Wah, barulah terkejut semuanya. Alamak, jenderal ini rupanya serius. Mati. Rupanya dia ingat dia disayangi raja. Selama ini perangainya, sifatnya karena dia menjadi favorite-nya sang raja. Itu dia perangainya. Sudah dihapuskan itu. Maka berbicara sang jenderal. Oke. Berbicara sang jenderal ini yang saya ingin beritahu. Kalau arahanku jelas, mohon maaf. Kalau arahanku terhadap kalian tidak jelas, maka apabila kalian kita melakukan, kita gagal, itu bermaksud salahnya aku, sang jenderal. Tapi kalau arahanku sudah jelas, tapi kalian tidak mengikuti, itu salah kalian. Dan hukumnya apa? Itu 3 ekor. Dia penyuruh itu. Apabila udah takut mati, sudah tinggal bukti, apa jadi? Udah siap tunggu arahan. Dan semuanya terjadi dengan penuh disiplin. Ini menunjukkan contoh kita di dalam menjadi ketua. Tegas biar bertempat. Undang-undang kita dulu yang penuh. Jadi barulah anak-anak kita, tim kita bisa ngikut. Ya, kekuatan ketua itu terletak pada bagaimana cara kita memimpin. Baik. Bawa cerita itu, dengar dulu arahan ini. Kalau tidak 3 orang begitu. Ya, guru sehat kita nggak ada di sini untuk menyelamatkan saya. Hari ini saya yang berkuasa. Oke, dengar baik-baik. Bismillah. 1736. Nama, tanda tangan. Kalian lukis roket. Roket itu ada 3 bahagian. Tapak, badan, ujung kepala. Bentuk roketnya harus begini. Oke. Sekarang jam saya 17.36. Saya mau lihat 17.39. Kalian siap dengan roket kalian? Silakan. Boleh tambah kreativiti sendiri, tapi harus ada yang ini. Saiznya juga betul. Sekitarnya, saiznya sekitar itu. Jangan kecil. Lihat kertas saya A4 sebesar itu ya. Jangan juga sama besar, dokter. Minta kertas baru boleh. Kepala saya mau di sini kamu. Oke, gunakan apa yang ada. Ikut undang-undang. Oke, saya biarkan kalian. 39. Jam saya 17.37. 1 menit dah lari. Jangan dilihat. Jangan lihat orang lain. Gitu ya. Ada juga yang begini kok. Sini. Jangan. Masing-masing. Kalau udah siap strukturnya, hias dengan cantik atau apa, letakkan personality kalian di situ.
curahkan hati dan niat kalian di situ. Biar nampak roketnya. Saya nggak mau jadi puntung rokok. Saya nggak mau jadi basikal. Mesti nampak roketnya itu. 3 bahagian. Tapak, badannya, kepalanya di atas. Yang kepala di atas itu 3 segi tadi. Tapi jangan ditulis. Bentuk ya begitu. Gunalah 1738. Baik, jam saya sudah 17.39. Saya teruskan seterusnya. Lihat sini anak-anak. Lihat sini anak-anak. Pasti ada ruang kan? Pasti ada ruang kan? Lihat. Ada ruang kiri, ada ruang kanan. Ada ruang kiri, ada ruang kanan. Ada ruang kiri, ada ruang kanan. Yang sebelah kanan ruang ini, tapaknya ini, tulis Agustus 2025. Ruang sebelah kanan Agustus 2025 di tapak. Okey. Yang sebelah kiri tuliskan usia kalian. 17, 13,5, 69, 71, 35, berapa aja. Contoh, Agustus 4. Usia saya 5. Ini saya. Oke, udah. Paham? Usia ya? Oke. Karena kafi ini kalian adalah kafi leaders. Orang lain saya beri 7 tahun. Untuk kalian saya beri 5 tahun lah. Jangan terlalu lama. Boleh? Bisa? Atau mau 7 juga? 5 lah. 5 rancangan. Okey. Ogos 2025. Di atas di kepala tulis Agustus 2030. Okey. Di sini 49. Kalau saya tambah 5 jadi 54. Okey. Bisa? Ini sekarang tambah di sini tengah-tengahnya, entah apalah tahapan yang ada. Saya mau kalian isikan. Okey, dengar baik-baik. Jangan tulis lagi. Lihat dulu, anak-anak. Mohon maaf. Nanti jangan bagi ada 3 ekor di sini. Kalau arahan saya jelas, kalian nak ikuti, itu salah kalian. Kalau arahan saya tidak jelas, itu salah saya. Nggak apa-apa. Begini, lihat. Saya mau gini. Yang pertama, ilmu kita tadi kan niat. Ilmu tadi kan saya sudah berikan kan, teknisnya semua kan. Mohon maaf anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kalian bermimpi. Saya mau kalian berinspirasi. Dalam waktu yang terdekat ini, hampir maghrib ini, kita akan berhenti tepat sebelum maghrib. Saya mau kalian membayangkan 5 tahun dari sekarang, pada Agustus 2030, saya mau kalian tulislah apa penghasilan kalian. Jangan tulis lagi, sabar.
Di puncaknya ini adalah siapa kalian? 2 Agustus 2030. Maksudnya mimpi kita, cita-cita kita, keinginan kita, apa aja. Ini kan milik kalian ini pribadi. Okey, tuliskan di sini. ABC, okey. Kemudian saya yakin kalian sekarang berada di sini Agustus 2025. Saya mohon dituliskan juga siapa kalian di sini, apa aja yang ada, dan isikan setiap tangga ini. Mungkin 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ini sampai yang di puncaknya adalah 2030. Mungkin kalian mau sambung belajar, mungkin mau S3, mungkin atau mau nikah, anak udah 5 pada mustahil lah anak 5. Anak udah 2 lah ya. Atau ya yang lain-lain lah ya. Isikan ini, gunakan ilmunya tadi. Yang pertama niatan, yang kedua disambung dengan hati yang bersih, bismillah. Mohon saya diisikan hal ini dengan secara pribadi, dengan cara paling dalam, hati yang paling dalam. Luahkan di kertas ini. Saya mau kalian tulis siapa kalian di sini sekarang, now, and who are you in Augustus 2030. Feel that in, and then isikan arahnya. Mau tamatkan kafi, mau hijrah ke Saudi, mau entah apa-apalah yang ada dalam pikiran kalian, pilih satu. Doktor, saya ada banyak cita-cita doktor, saya ada banyak mimpi. Pilih satu yang paling tinggi. Okey? Doktor, saya rasa mimpi saya ini mustahil saya dapat dalam 5 tahun. Pilih mimpi yang bisa dicapai pada pengamatan dan pada rasa balik kalian. Ini bisa saya capai selama dalam masa 5 tahun ini. Faham atau tidak anak-anak? Faham. Jangan sampai ada 3 ekor di sini. Faham atau tidak anak-anak? Faham. Faham atau tidak anak-anakku? Faham. Ada soalan? Ada siapa mau bertanya? Biar clarity dulu. Biar ya. Mohon kalian tulis ini. Sekarang saya beri masa 5 menit. Jam saya 17.45, 17.50 saya akan minta kalian berhenti. Silakan. Sambil-sambil tu saya izin jalan-jalan ya. Masya Allah. Kalau kalian bisa lihat apa yang saya lihat, luar biasa roket-roket mereka ini. Bentuknya ada macam-macam. Mohon dicurahkan hati dan perasaan. Kita mungkin boleh bilang ini adalah roket keazaman dan roket cita-cita. Aku ingin mengubah diriku sendiri. Aku ingin keluar dari kepompong kegagalan yang selama ini menghantui hidupku. Aku ingin apa aja yang menjadi inspirasi besar. Aku ingin mengubah kehidupan keluargaku. Aku ingin menjadi bukti bahawa tuduhan-tuduhan yang lain sebelumku itu tidak benar. Selama ini mereka mengatakan aku adalah orang-orang yang gagal. Berikanku masa 5 tahun, aku akan buktikan kepada mereka. Tapi sebelum itu aku ingin membuktikan pembuktian kepada diriku sendiri. Hidupku biar penuh dengan arti. Layakkah aku bermimpi? Bisakah aku bermimpi? Bukankah mimpi itu adalah satu khayalan? Tapi kata ayah DNA leaders, mimpi itu tidak salah.
Siapa yang bisa menghadkan mimpi kamu? Dan telah diajarkan, apabila kita sudah bermimpi, niat itu sudah dipasak dan sudah ku tanam kekuatan fisikalku. Akan ku belajar teknik-tekniknya, akan ku belajar dan pelajari, kuasai taktiknya di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya akan ku persiapkan mentalku mencari instingku yang pertama. Beri saya 5 tahun, dokter. Agustus 2030 akan menjadi penentu kisahku ini. Dan ini adalah kisah pribadiku. Aku nggak mau membanding-bandingkan dengan orang lain. Inilah kisah hidupku. Jam di HP Dr. Nawar sekarang 15.48. 2 menit yang terakhir untuk kulakarkan. Bayangkan kalau setiap satu yang kutulis dan kucoretkan di atas kertas ini bakal menjadi realiti. Bayangkan 2 menit yang terakhir, 1 menit yang terakhir ini, saya akan mohon doa khusus kepada kalian yang menulis. Apa saja yang kalian tulis di atas kertas ini akan kupanjatkan doa khusus buat Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian mengaku sebagai muridku, kebanggaan itu aku ambil sebagai guru, akan kupanjatkan doa khusus kepada kalian semua. Apa saja yang kalian tulis di atas kertas milik kalian ini, ya Allah, kupohon biarlah menjadi realiti. Menit yang terakhir. Kayak berdoa di antara 2 khutbah, berdoa di depan multazam hampir bulan. Nggak ada masa lagi. Menit yang terakhir, putuskan, tuntaskan hati kalian. Kita tidak ada masa yang lama untuk kita bekerja. Jangan ingat besok itu milik kita. Gunakan masa yang ada. Jam saya sudah menunjukkan 17.50. Mohon anak-anak berhenti melukis. Siapa yang masih melukis, cancel semuanya. Tak dapat redha saya, doa tadi terhapus. Siap atau tidak siap? Siapa yang masih memegang pensel dan masih melukis, doa saya tadi terhapus. Memang tak akan dapat cita-cita kalian. Kalau udah berhenti, berhenti. Kita cari redha guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon yang dari belakang paskan semuanya ke depan. Paskan yang dari belakang, paskan ke depan. Mohon kutip, bawa ke depan menjadi satu. Saya mau mengambil semua ini. Paskan masuknya bawa ke belakang. Dan tambah lagi, siapa yang tambah? Doa sudah tak terpakai pada kalian. Bawakan ke depan, jangan tambah lagi, kutip semua. Bismillah. Baik, para dewan wali dan semua yang hadir, anak-anakku yang semua di kasih ini sekalian, di sini aja saya berhenti menghormati waktu maghrib. Nanti kita sholat, berjemaah dan sebagainya. Semualah kita akan berhimpun kembali ba'dal maghrib karena saya harus berhenti jam 8. Ya, bisa ya? Dan part pertama saya belum habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penuh semua baru ganti dengan saya. Sudah habis semua, sudah. Semuanya satu aja. Laki-laki lagi semuanya bukan apa-apa. Ya, mana tadi lawat ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mak. Baik kakak-kakak tercinta, alhamdulillah termin pertama dalam pengisian materi oleh
ayah kita tercinta, orang tua kita tercinta, yang mengajarkan insting kekuatan hati yang paling dalam, diawali dengan niat. Dan semoga niat kita untuk mendengarkan materi dari ayah kita tercinta berhasil menjadi pemimpin yang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kepada kakak-kakak leader,